Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Oh, oh, oh. Hanya mainanku, bintang kan bersinar menepah hidupku, bahagia kan datang. Oh, oh, oh. Selamat gini hari. Gak semua hari harus luar biasa. Kadang ada hari yang cuma lewat aja. Kerja, pulang, makan, tidur, besok diulang lagi. Tapi justru hari kayak gitu jadi yang paling berat. Karena kita diam-diam berjuang tanpa tepuk tangan, tanpa pelukan, dan kadang tanpa siapapun yang tahu kalau kita sebenarnya lagi gak baik-baik aja. Sebagai anak rantau, aku sering ngerasain hal itu. Apa sih? Pulang ke kamar kosong tanpa suara siapa-siapa. Simbolon. Assalamualaikum, Tapi Waalaikumsalam. untungnya kenyamanan bisa datang Suka dari lihat hal kakak yang berpelukan sederhana. sama Amin Niki. Kayak Amin. seporsi ayam Alhamdulillah bakar dari sayang. Mas Mono yang rasanya 6 tahun kayak yang aku dan rasakan. ternyata lagi ada promo maksimal diskon Aku sampai membatu, 75% Niki di pesta membatu kuliner GoFood yang bikin di makan siang dan makan kursi malam jadi lebih terdakwa. enak. Karena Kita kadang bisa kita cuma butuh hal kecil untuk bikin hari kita yang bisa tadinya terasa berpelukan, biasa kita bisa saling sapa, jadi kita bisa saling lebih lucu, jalan. dan Niki lucu banget. Dia Simbolon sayang, selamat malam. Dia ngomongin aku, ih menor, ih dandannya menor, dandannya menor. Itu buat aku itu adalah suatu omongan yang kita semakin dekat bisa bercanda. Kangen Simbolon sayang. Itu yang menurut aku ya. Seorang Nikita Mirzani duduk di kursi terdakwa, dia masih bisa bercanda. Padahal di kursi terdakwa itu mempertaruhkan dirinya apakah bisa bebas atau enggak. Tapi dia bisa nyandain aku. Hebat sih, keren banget. Itu bercanda, iya bercanda bener Mami cantik, iya dia bercanda sampai 2 kali, ih menor banget sih dandanannya tuh sampai 3 kali, tapi sambil bercanda sambil ketawa. Itu aku melihat seorang terdakwa yang duduk di kursi terdakwa yang mana JPU membacakan menolak eksepsinya, tapi dia bisa bercanda, dia bisa menyadarin bahwa ini musuh gue. Pembukaan omongan bercanda, terus salaman, pelukan. Udah deh, runtuh. Kasihan anaknya bunda. Kok kasihan anaknya siapa? Arkana. Iya, Arkana kalau siang dia tidak nangis karena ada abangnya, ada Aska. Tapi kalau malam Arkananya nangis, nyariin Aminya. Ya, gimana ya? Ya sini kalau dia merasa udah teman pasti dia bercanda. Iya, kayak Ella bilang baling-baling bambu. Betul, bilang baling-baling bambu. Itu dia menunjukkan kedekatannya. Aduh, Masya Allah ya. Itu aku nggak marah, dibilangin ih menor. Ya apaan sih menor banget, menor gitu sampai 3 kali. Itu menurut gue suatu candaan dia yang bikin aku juga ketawa. Tapi aku kebingungan, hahaha gitu. Hai sayangku, hai Laila, semoga Nikita Mirzani. Pasti bunda perasaan sedih waktu Niki ngomong ke bunda. Iya, aku sedih, aku kagum, aku terharu. Dan itulah 6 tahun kami membatu dan kami sudah tali cair. Omong langsung ya. Kalau kemarin 2 bulan sebelum Niki masuk sih udah cair. Niki masuk ke live-nya aku, manggil kakak gitu. Itu udah cair sebenarnya. Tapi cair melalui sosmed. Nah kalau tadi tuh cair melalui nyata gitu. Jadi itu yang menurut aku ya mudah-mudahan dosa kita kemarin yang gak saling sapa 6 tahun, gak saling sapa, saling serang, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah SWT gitu.
Bunda tadi pipinya dicubit-cubit ya. Iya, gara-gara menor dandanan aku. Kan aku bilang aku dandan dari jam 6. Iya kan? Jadi dari jam 6 aku dandan. Biarin aku nanti, kan Kamis tuh nih sidang lagi. Kamis aku nggak mau dandan, aku mau denger apa celotehannya Niki. Pasti dia celoteh lagi tuh, kan anaknya lucu, anaknya sebenarnya baik, lucu. Semua gara-gara pos-pos, betul. Amin. Niki ngomong apa Bun? Ngomongin apaan sih, menor banget dandanannya. Nggak mau menor gitu ya. Gue langsung gue bengong juga. Terus gue oh iya dari jam 6 gue dandan menor lah gitu. Aku senang lihat Kak Niki bercandain Bunda. Ya itu hebatnya, aku bilang. Habis mendengar JPU menolak, tapi dia bisa mengeluarkan itu. Kan bercandanya itu dia setelah di pembacaan dari JPU, setelah capek mendengarkan panjang semuanya ditolak, dia setelah selesai ketuk palu, dia ke belakang, itu dia bercanda sama aku. Itu menurut aku hebat. Orang kalau duduk di kursi terdakwa udah lebih dari 2 jam itu dengan dakwaan, dengan ditolak, itu biasanya orang akan ngeliang, akan pusing. Niki santai banget, santai abis. Itu yang aku pikir kalian kalau menjatuhkan mentalnya kayaknya harus bekerja keras lagi deh. Untuk berusaha jatuhkan mentalnya, dia harus cari kerja keras lagi. Susah untuk jatuhkan mentalnya gitu, nggak bisa. Mau kalian apain pun gila itu baja banget nggak sih? Sidang selanjutnya hari Kamis tanggal 17. Tanggal 17 hari Kamis. Ingat ya, jadi bukan Selasa saya. Kamis 17 itu adalah sidang sela, di mana hakim menjawab, memutuskan apakah eksepsi penolakan dari Nikita diterima, apakah bacaan dari JPU tadi apakah diterima, apakah ditolak. Nanti hakim yang memutuskan. Kita berharap hakim bisa tegak lurus, hakim bisa berpikir keras lagi, berpikir lagi bahwa seorang Nikita Mirzani ini bukanlah seorang RIS, dan bukan pembunbun, dan juga bukan corruption, bukan yang berat-berat. Hanya menurut gue kesalahan kecelakaan kerja. Kenapa gue bilang kecelakaan kerja? Karena pekerjaan Nikita Mirzani seorang artis, SOP job desk-nya adalah menerima uang endorse, itu SOP-nya. Dan Mail sebagai asisten dari Nikita adalah menjalankan tugasnya dengan baik untuk artisnya. Jadi mereka ini kecelakaan kerja tuh ya. Jika di pabrik atau di mana kecelakaan kerja ada asuransi, kalau ini enggak. Mereka kecelakaan kerjanya mempertaruhkan kebebasannya. Ya prihatin sih. Tapi banyak aku lihat Niki tadi jauh lebih cantik sih, jauh lebih cantik. Aku suka banget dengan penampilan Niki tadi. Mukanya jauh lebih cantik, jauh lebih lebih positifnya lebih banyak. Jadi itu aku bilang kalau ada nanti berusaha di sana pengen menjatuhkan Niki, mentalnya itu nggak bisa. Kayaknya Niki itu memang udah strong. Cuman kita yang nangis lah dia mah biasa, kecuali ngomong anak ya. Kalau anak dia iya. Semoga NM kuat dan tabah, amin. Rasman mau ngapain tadi ke situ, Mi? Mungkin mau baikan saya. Mau baikan kali, nggak apa-apa, biarin. Menyala, Rasman. Sudah Bun, nggak usah bahas banyak-banyak akun fake di sini. Iya, betul. Lihat saja sidang berikutnya, betul. Kal, lop. Muka aku makin cantik, wajar ya.
Nggak usah penggiringan-penggiringan. Gue tahu akun fake-nya si Pos-Pos, akun fake-nya si Nepos ya. Nepos akun fake-nya udah kebaca banget sama gue ya. Banyak banget akun fake-nya dia, mau di Igoy, mau di TokTok. Akun dia ketik sendiri tuh kelihatan ya Pos. Lu nggak usah ketik-ketik sendiri Pos. Norse tau nggak Norse? Kelihatan, lu tuh ketik-ketik sendiri tuh kelihatan. Lu tuh mau menghajar gue nggak bisa Pos ya. Dulu lu hajar gue dengan gundak-gundak bahwa gue itu adalah wanita simpanse dengan gundak-gundak. Sekarang setelah gue tahu, oh ternyata dia ini dia istri prajurit, memalukan ininya. Hey. Yang memalukan siapa? Jadi nggak usah ada penggiringan-penggiringan ini Pos-Pos ya. Ya. Rasman Indra Tarigan dulu satu circle ya sama Bunda. Iya, sama-sama musuhan. Betul sayang, betul. Betul banget, karena menurut aku aku dulu circle yang salah ya. Aku circle yang salah dulu say gitu. Bun, bajunya Ami sama Rasman kok sama warna sayang. Itu sama warna. Sugi, Gisel mau kurang jauh betul. Jut, dai, dol, gimana Bun? Iya. Kalian paham? Dasar pos-pos ember, betul. Emas kalung Bun, aduh ya Allah ini nggak istimewa sayang. Ini dari pemberian mamah gue dari zaman dulu kala, nggak istimewa nih, nggak istimewa. Kenapa tidak hadir terus ya itu? Iya betul tadi. Allahu Akbar. Jadi tadi memang Nikmir sedikit kecewa karena sidang mediasinya ternyata tidak dihadiri oleh pihak sebelah. Yang mana prinsipal penuntut adalah Nikita Mirjani dan prinsipal dari dituntut adalah sebelah tidak datang, sehingga saya melihat kan itu ruangannya tertutup. Waktu mereka mediasi kan ruang tertutup, hanya kelihatan kaca, tapi kedengeran teriakan Niki yang bilang apa ya, itu nggak bener, itu bohong, itu teriakannya kedenger keluar gitu. Karena yang hanya masuk Nikita dan pengacara di sebelah, dan tidak ada datang dari pihak RG tuh nggak datang. Jadi itu yang membuat Niki kecewa. Saya kata Niki hasilnya tidak baik-baik saja. Harusnya mediasi harusnya datang ya gitu. Karena perdata ini adalah adanya perdata ini, tuntutan perdata ini karena apa? Karena adanya tuntutan pidana ke Nikita Mirjani, makanya ada tuntutan perdata. Kenapa di tuntutan perdata somasi, dan kenapa ini mediasi tidak pernah hadir? Aku nggak ngerti gitu loh, aku nggak ngerti kenapa tidak pernah hadir. Kan mediasi itu berhadapan tuh, karena yang tahu persoalannya itu yang pasti adalah Niki dan mereka, karena mereka yang wawawaan. Kalau misalnya sama lah kayak kalian ada apa-apa misalnya pakai pengacara, pasti pengacara itu mendengarkan apa kalian ngomong, karena pengacara itu tidak ada ikut serta di dalam kasus itu. Dia mendengarkan apa yang kalian omong, mau kalian ngomong jujur, mau kalian ngomong bohong, dia hanya mendengarkan ya. Jadi kalau untuk mediasi tidak elok dan tidak sebaiknya tidak memakai tidak hanya pengacara aja, tidak hanya lawyer aja, harusnya ada juga pelaku-pelakunya. Yang mana pelaku-pelakunya adalah seorang Nikita Mirjani dan seorang RG, dan tadi juga si Mail juga mau ikut di mediasi, tapi karena RG nggak datang, jadi mediasinya anyep. Kenapa? Kalau kalian lihat video yang beredar, kenapa Niki sampai marah dan dari pihak sana lawyernya cuma diem? Karena Niki yang melakukan. Niki berharap gue melakukan, gue wawa, gue semua, Mail juga wawa, sama mana nih lawannya. Jadi untuk ngomong kan, kenapa tidak hadir? Aku juga nggak ngerti kenapa
harusnya hadir. Karena perdata itu ada karena adanya laporan pidanamu sayang ya. Harusnya hadir gitu loh. Jangan kayak apa ya, kayak disepelekan ya, itu pengadilan loh gitu. Nah jika pengadilan kita yang melaporkan dan kita tidak menghargai pengadilan itu, buat apa kita melaporkan? Kita tahu kalau kita melapor pasti adanya pengadilan, gitu loh menurut aku ya. Jadi cukup disayangkan banget karena ketidakhadirannya gitu. Jadi percuma, Niki pun menerangkan pun percuma karena lawyer hanya mendengarkan apa yang diomongin oleh yang memakai jasanya gitu loh. Harus dijemput paksa kata Anissa. Bunda Yubrik sehat-sehat, iya sayang. Kok Niki apa tadi? Nah tadi kita lagi bersidang, tau gak, lucu banget. Masuk dong kucing cuk gitu ramenya orang, rame banget kan wartawan semua tuh udah nggak ada spasi, tiba-tiba kucing lewat di kaki aku, di bawah kaki aku lewat. Dari mana nih kucing? Kita semua wartawan bingung, makanya wartawan pada ngambilin. Kalau aku kan memang nggak pegang handphone karena aku khusus konsen memang di masalahnya Niki. Aku tidak ada pegang handphone sama sekali. Kalian mungkin bisa lihat dari handphone wartawan, aku tidak megang handphone sama sekali karena aku khusus memang datang itu untuk memperhatikan jalannya persidangan. Aku nggak mau sedikit pun aku terlewatkan apa isi dari persidangan itu. Maka setiap persidangan aku tidak akan megang handphone. Aku konsen, handphone aku letak di tas, aku konsen untuk melihat dan mengawasi jalannya persidangan. Jadi aku lihat tiba-tiba ada kucing masuk, cuk. Kaget gue, lewat dari bawah kaki gue. Terus kucingnya agak lama gitu di bawahnya Niki ke arah ke sini, kucingnya juga arah ke sini nih. Ini kursinya Niki, kucingnya di bawah kursinya Niki nih, sejajar sama Niki, nungguin dia gitu. Udah habis nungguin cuk dia pergi gitu ke arah ke JPU. Ya itulah ya, aku nggak tahu tiba-tiba ada kucing dari mana, Pak, itu perkantoran ya. Ya mungkin kucingnya juga pengen ikut kali ya. Bun, Doktip kok pecah sama Niki ya? Aku tidak mengetahui. Tapi kemarin waktu Doktip datang memang salaman, aku tahu. Tapi tadi Doktip nggak datang mungkin punya keperluan atau punya kepentingan ya. Aku orangnya jika tidak mendengar langsung atau tidak melihat langsung, aku nggak mau mengandai-andai. Mungkin Doktip punya kepentingan atau punya kerjaan yang hari ini nggak bisa ditinggal gitu ya, say. Siapa tahu minggu depan dia dateng ya kan. Bunda cantik, iya Aisyah, besok kita bahas lagi besok. Tadi kita hari ini khusus ke Niki dulu ya. Kalau yang itu kita bahas besok. Kucing pengen ikut boy. Doktip keluar negeri. Nah, Doktip berarti lagi ada di luar negeri ya. Doktip lagi ada di luar negeri. Jadi kita jangan salah paham. Doktipnya kenapa nggak datang? Doktip lagi tugas, berarti ada di luar negeri gitu ya, say. Dia yang lapor, dia yang lepas tanggung jawab. Syarat aja, Bun. Rasman dukung siapa, Kak? Nikita kayaknya. Salpok di YouTube Amin Niki bilang Kak Tessa aduh menor banget. Iya betul sayang, betul. Sambil canda, ih menor banget sih. Menor banget sih gitu. Apaan sih menor banget, sambil ketawa-ketawa dia. Itu menurut aku baru lihat Niki di persidangan ketawa. Aku seneng, biarlah gak apa-apa. Memang tadi aku dandan dari jam 6. Pengen tak culek matanya. Iya Bun, penasaran gak sih nanti siapa yang jadi saksinya RG? Ya nanti kita liatin aja. RG kapan datangnya? Kalian silahkan tanya kapan datangnya. Tapi tadi aku live juga kan yang aku bicara sama itunya, sama lawyernya kapan datang, katanya minggu depan datang. Kita doain aja minggu depan semoga bisa datang ya. Karena tadi juga Bang Anus juga kan gak ada ya. Bang Anus lagi panen katanya di Medan. Jadi minggu depan kata pengacara yang abang-abang baju hijau yang meresahkan itu, katanya minggu depan datang.
tadi kan aku lagi live kan, aku bertanya kan minggu depan datang. Jadi kalau kalian nanti mau tahu live-nya, nanti aku bisa tayangin di YouTubers Tessa Mariska Channel. Di situ aku bertanya kapan datang ini minggu depan katanya. Nanti kalian bisa ambil di situ, kalian bisa ini bahwa itu jawaban dari pengacaranya waktu aku bertanya. Nanti aku tayangin live-nya ya, tayangan ulang. Live dari TikTok aku tayangin nanti di YouTubers yang pengacaranya menjawab begitu gitu ya sayang. Kok ditunda terus, kapan? Kasihan anaknya lagi sakit. Betul, kasihan anaknya lagi sakit banget. Pengacaranya ke Datuk Maring ya. Sidang keempat ya Bun. Iya 1, 2, 3. Kalau pidana iya keempat hari Kamis tanggal apaan sih ini, ngundang-ngundang udah ditolak masih ngundang-ngundang mulu deh. Hari Kamis tanggal 17 Kamis ya. Ya 17 ya Kamis ya. Apa sih ini undang-undang. Semangat Kak Tessa, semangat sayang. Semoga cepat kelar masalahnya. Kalau ketemu abu-abu mau diapain Bun? Aku kalau mau ketemu aku cuman mau memastikan apakah seperti yang kalian bilang atau enggak. Itu aja. Paling aku cuma lihat. Paling aku nanya, kenapa sih kok begini? Datang dong. Nah, aku paling gitu. Ya. Gregetan Kak lihat persidangan ini hari. Yes. Ya, jadi kalian jangan mau terpengaruh ya. Aku yakin kalian itu tidak pernah menjelekkan JSPU. Yang menjelekkan itu pasti dari sana, ya kan? Kita kan ngomong apa adanya, dari sana yang ini. Jadi jangan mau, ini sekarang dari sana tuh, oh ini. Kemarin dia bilang, kasihan deh, nggak disalamin Niki, nggak digini Niki, katanya gue, ya. Nah tadi udah disalamin, dicium, itu kebetulan ada kamera, biasa juga nggak ada kamera, biasa juga gue kalau Niki nangis gue kabur, tapi tadi kan Niki nggak nangis. Nah ada udah rekam kamera, udah sekarang lain lagi, pansos, pansos itu udah kata-kata lama sayang, udah capek kita. Bunda, si Amin Niki bilangnya si Doktip gak disuruh datang lagi di persidangan. Apa ya mereka berdua? Ya itu mereka berteman, kalau aku gak tahu ya. Kalau aku kan bukan berteman sama Niki sebelumnya. Aku sebelumnya sama Niki musuhan, jadi aku gak tahu ceritanya. Jadi aku tidak mau menambah-nambahin atau mengurangin. Aku gak ngerti, maaf ya sayang ya. Hahaha, ada aja netizen ngomongnya iya. Ya Allah. Tanpa nama, astagfirullah. Tadi Niki baik sama Boda baik dan canda. Sempat bercanda, itu yang bikin aku, ya Allah, seorang yang duduk di kursi terdakwa ya lagi mempertaruhkan kebebasan dirinya. Dia bisa bercanda dengan mantan musuhnya bertahun-tahun. Itu yang menurut aku keren banget. Terbuat dari apa sih nih orang gitu. Sampai gue gelagapan gitu, gak nyangka kalau itu bercanda. Apaan sih katanya. Oh minor banget, dandannya minor banget gitu. Itu bikin aku kaget. Dia bisa bercanda sambil ketawa-ketawa. Sesantai itu. Coba. Belum pernah loh aku melihat seorang terdakwa begitu ditolak sama JPU. Dengan sidang 2 jam yang cukup melelahkan. Di saat jam-jam ngantuk, melelahkan. Dan dia mempertaruhkan kebebasannya, dia bisa bercanda dengan mantan musuhnya. Keren sih. Mbak Tessa, kenapa anaknya si gak datang? Gue Daniel nggak tahu aku say. Apa alasannya? Gue nggak ngerti. Apa alasannya coba? Nggak ngerti gue. Tapi tadi gue tanya kapan datang, katanya minggu depan datang. Tessa tambah glowing. Iya Dokter Oki, Masya Allah Kak Tessa, iya sayang. Setelah membuang FS Yolo Ine, kini Doptik juga. Next siapa lagi? Gak ada yang dibuang ya Meliana, gak ada yang dibuang ya. Kita tahu seorang Nikita Mirzani itu tahu lah dia mana temen, mana yang baik buat dia, mana yang enggak ada yang ngebuang ya, gak ada yang ngebuang.
Mami Teh saya selalu makasih. Ini orang patut dicontoh. Jujur sayang, anak aku yang meminta aku, memohon kepada aku untuk meminta baikan dan mendukung Nikita Mirzani. Dan aku berdamai dengan hatiku karena anakku Anggi Giovanni yang meminta. Anaknya cuek, tapi begitu dia merasakan dia lulus S2 dengan nilai cum laude 3,8, di situ dia merasakan cambukan dari seorang Nikita Mirzani itu nggak main-main. Namanya anak satu ya, mungkin dimanja sama aku, tapi begitu kena cambuk dengan seorang Nikita Mirzani, Tante Niki katanya, di situ dia bangkit, dia up, dan dia bisa menyerahkan ijazah S2-nya dengan nilai cum laude. Di situ dia bilang, Mami harus baikan sama Tante Niki. Mami harus dukung Tante Niki. Kasihan adik Loli. Waktu itu dia ngomong gitu, kasihan adik Loli waktu dengan masalah dengan kemarin. Jadi itu aku yang berdamai dengan hatiku. Anakku aja memaafkan dan malah meminta di situ sayang ya. Jadi aku berusaha untuk mendamaikan hatiku. Dan aku juga ingat 3 hari kita tidak menyapa sesama muslim. Maaf ya, aku cuma ngomong itu dosanya udah gak terkira. Gue bukan 3 hari lagi, 6 tahun. Coba. Logo, ya aku harus logo. Apalagi tadi setelah Niki bercanda di saat dia lagi mempertaruhkan kebebasan dirinya, lagi berjuang untuk kebebasan dirinya, dia bisa bercandain aku, bisa salaman sama aku, bisa pelukan sama aku. Di situ aku pikir, langsung aku kayak es batu yang gitu ya. Udah semakin kuat aku untuk bersuara untuk seorang Nikita Mirzani, karena aku pikir tadinya aku tidak berharap apapun, aku hanya menebus kesalahan aku yang tidak mengomong selama 6 tahun. Sekarang aku semakin kuat untuk mendukung dan bersuara untuk seorang Nikita Mirzani ya. Gue nggak peduli mau ngomong apa, udah kelihatan juga si Nepos nyindir gue di statusnya. Gue dikirimin di DM Igoy, di screenshot. Gue nggak peduli mau Nepos mau bahas status gue. Kenapa? Karena tadi Niki peluk gue, karena tadi Niki bercanda sama gue, lu langsung pasang status. Kenapa? Katanya nggak mau ngelayanin gue. Kenapa? Gara-gara tadi Niki pelukin sama gue, gara-gara Niki tadi bercanda sama gue, langsung bikin status gue gitu. Aduh, ada apa ini? Ada apa ini? Lucky ya. Mbak Tessa udah lihat belum yang lagi begitu? Udah sayang. Cerumbu Nepos. Nah aku nggak tahu, dari kemarin dia tidak pernah mau sebut nama aku, katanya nggak level gini. Ya nggak level lah sayang, saya kan istri sah negara, mana level sama anda yang itu ya kan. Emang nggak level, karena untuk menuju maaf untuk menuju menjadi seorang istri yang seperti saya itu harus ketemu ini, harus ada ini, jadi memang nggak level saya sayang, karena saya istri negara ya. Jadi sekarang ternyata dia menyamakan levelnya sama saya, dia sebut saya. Nggak apa-apa. Kenapa setelah Nikita Mirzani memeluk saya, kenapa anda mau nyebut nama saya? Kemarin anda nggak pernah mau nyebut nama saya. Kenapa? Dia bilang Nepos Yubrik. Nepos Yubrik. Kok anda memberikan saya sekarang gelar Nepos? Oh gitu. Terus saya harus mengasih nama anda Nepos apa? Nepos Markius apa Nepos Judal? Apa Judaul? Saya harus memberi nama apa ini? Bun, rangkul kembali si Doktip dan Nikmir biar mereka bisa baikan kembali. Amin. Tapi Doktip lagi luar negeri sayang. Doktip lagi tugas di luar negeri ya. Yang penting Bunda jangan terlalu banyak berharap sama NM. FS yang bolak-balik serang 7/24 jam dibuang. Sayang, saya tidak pernah berharap apapun sama manusia. Saya melakukan, kan saya bilang dari awal ya, saya melakukan ini dari hati saya. Saya nggak berharap apapun ya. Mau Niki nanti, kan saya bilang Niki sudah, jika bisa sudah bersuara bebas, saya akan diem untuk omongin Niki udah nggak lagi.
Karena saya tidak perlu lagi ngomongin karena Niki sudah bisa membela dirinya. Di saat Niki belum bisa membela dirinya, belum ada kebebasan buat Niki membela dirinya, di situ saya ada. Tapi di saat nanti Niki sudah bebas bisa membela dirinya, saya pun udah nggak live lagi untuk ngomongin Niki. Karena saya nggak berharap banyak, karena saya tahu saya bukan temannya. Saya hanya mantan musuhnya, bukan teman. Jadi saya nggak berharap banyak. Jadi kamu nggak usah ngomong, nggak usah berharap banyak. Saya tidak pernah berharap banyak ya. Karena saya sudah punya dunia saya sendiri, Niki juga punya dunia sendiri, gitu ya. Sidang pindahkan Niki kapan? Sidangnya tanggal 17 hari Kamis, ingat ya. Di situ ada putusan sela. Jika putusan sela diterima oleh hakim, maka persidangan memasuki untuk membahas yang pokok-pokok nggak ada. Makanya kita harapin aja nanti hakim semoga berdiri tegak ya. Bunda Tessa bijak sekali. Pelajaran hidup sayang. Kak Tessa iya. Kasihan Kak Niki iya sayang. Masa bodoh aja kenapa sih Bun? Masa bodoh gimana Gemini? Masa di depan kamu dia yang sudah memberitahu kita, termasuk saya loh. Saya sebelumnya tidak mengerti overclaim, tidak mengerti overprice, oke lah, mahalan. Overclaim, merkucrot segala macam kan kita selama ini hanya tahu-tahu dan kita nggak peduli. Tapi dengan Nikita Mirzani membuka, kita jadi tahu banyak. Nah, pengetahuan saya yang banyak ini dari seorang Nikita Mirzani, wajar nggak kalau saya berterima kasih juga ke dia sudah memberi pengetahuan, terutama cewek-cewek Indonesia kan jadi banyak tahu apa itu merkucrot, apa itu ini, apa itu ini, apa itu ini, apa itu overclaim. Jadi kan jadi peduli. Dulu kan nggak peduli, main beli-beli aja. Nah, saya merasa gini, dia yang sudah memberitahu kita. Sekarang lagi kena masalah nih gara-gara ini. Masa kita nggak peduli sih? Gitu loh sayang ya. Aku tidak pernah mempengaruhi kalian untuk berpihak ke siapa, terserah. Tapi aku di sini hanya diskusi, hanya ngomong kepada yang mencintai Nikita Mirzani dan yang mencintai kebenaran. Dan insya Allah kebenaran itu lagi diperjuangkan. Saya hanya discuss sama mereka, bukan sama kalian yang tidak suka ya. Jadi kalian jangan tersinggung, ini discussnya saya di ruangan saya untuk pencinta-pencintanya Nikita Mirzani. Jadi saya mau ngomong apa aja itu kami yang discuss. Kalian silahkan discuss di luar, kalian buka ruangan, buka room, discuss sana. Saya tidak akan pernah mau campur urusan kalian lagi discuss di seberang sana. Saya tidak pernah mau masuk, saya tidak pernah mau ikut campur jika kalian discuss di sana menyerang seorang Nikita Mirzani. Tapi jika di room saya kalian menyerang seorang Nikita Mirzani, di situ saya ikut omong dan campur tangan ya. Jadi saya nggak mau ngerusak kalian ngomong di sana. Silahkan kalau kalian tidak suka, silahkan di sana ngomong kalian, buka room kalian sendiri ya. Betul, yang benar harus ditegaskan. Iya sayang, yang jual merkuri apa tuh nyanyi pengacara RG tadi, alasan RG nggak datang apa, emang parkir demo atau jangan penjaga planet? Katanya penjaga planet. Aduh, Masya Allah. Cuman dia bilang minggu depan datang. Tadi dia bilang gitu. Nanti aku iniin, aku ambil yang penting-penting dari live itu, nanti aku tayangin di Tessa Mariska Channel yaitu bes ya. Makasih ya Bun sudah semangat Niki. Amin ya Allah, amin. Aku seneng lihat Niki ketawa. Oh Masya Allah. Begitu baru duduk udah 2 jam, udah capek lelah, ternyata tiba-tiba ditolak. Eksepsi penolakannya ditolak kalau JPU. Dia bisa menegur aku, bisa bercanda sama aku. Oh Masya Allah, itu menurut aku keren. Di situ aku sedih, Bang Budi, thank you. Di situ aku sedih, di situ aku kaget, di situ aku kagum seorang dia. Ya, nggak ada kata-kata yang bisa aku ucapkan tadi, cuma haha. Tapi dia ketawa-ketawa sambil nunjuk-nunjuk muka gue, Masya Allah. Dan akhirnya kita bersalaman dan akhirnya kita pelukan. Di situ ya udah. Besok pun
minggu depan pun aku tidak akan untuk mengganggu Niki di persidangan. Biarin aku melihat dari jauh. Kalau Niki ada apa, kan aku tahu berat banget orang yang lagi itu yang lagi duduk di kursi terdakwa. Kalau kita ganggu tuh berat banget, kasihan. Apakah Niki bisa bebas, Bu? Salam dari Brunei. Ya, kalau untuk bisa bebas, sudah pasti bebas. Karena hukuman bukan hukuman berat untuk seorang Niki, dan Niki juga kita tahu bukan seorang yang kita sangka-sangka yang gimana-gimana. Tapi nanti lihat bebasnya, apakah bebas bersyarat, apakah bebas demi hukum, apakah bebas karena vonis. Yang pasti kalau bebas pasti bebas. Karena dia bukan tahanan seumur hidup. Ya, ini aku cukup hati-hati ngomong di sini karena memang lagi sensitif banget ini aku, tok aku. Aku cukup hati-hati. Sumpah Rum Bunda Tessa di sini, sumpah Rum Tessa Bunda di sini positif banget. Ada, makasih sayang. Sekelas Fitri aja diempas apalagi Tessa. Bun gimana perasaannya? Apa tadi? Bun gimana perasaannya, mana tadi? Oh, masalahnya tak ada kebenaran padanya, emaknya susah dibenarin apalagi dibela. Masalahnya tidak ada kebenaran padanya, emaknya aja susah dibenarin apalagi dibela. Bebas dan bebas Kak Niki, Kak Mail, amin ya Allah. Kalau Mail, inilah aku hebat, sukanya aku dengan Mail satu ini. Dia tidak akan naik mobil, tidak akan pulang sebelum dia mencari aku. Itu yang bikin aku sedih. Ini anak tahu banget sih sopan santun. Tahu banget sopan santun, tahu banget. Dan ini didikannya almarhum Olga. Tahu banget gitu loh, tahu banget sopan santun. Hebat ini Mail ini. Mau masuk mobil aku muncul, karena aku gak mau ganggu Mail. Karena tadi Mail itu lagi lapar bersidangnya. Aku begitu masuk dibilang Mail lapar. Aku bilang ya udah coba kita mau beli apa, gak boleh makan karena mau sidang. Dia lapar, aku sengaja gak ganggu, aku jauh. Tapi begitu dia masuk mobil, dia lihat aku, dia salaman dulu sama aku. Masya Allah Mail ini. Dia salaman dulu sampai dia izin sama itunya. Pak aku salaman dulu. Dia salaman dengan tangan yang digari gini. Masya Allah. Seorang Mail memang hebat loh. Hebat. Dan dia setelah salaman sama aku baru dia masuk mobil lagi. Baru dia itu. Setiap dia habis sidang dia pasti mencari aku. Hebat ini anak bener-bener deh. Jadi apa ya, jatuh hati aku sama dia. Jadi jatuh hati. Kecelakaan kerja yang menyebabkan dia ada di dalam. Yang dia hanya menjalankan perintah dari atasannya. Yang mana perintah dari atasannya adalah sesuai juga dengan job desk-nya. Jadi dua-dua ini, saya ulangin kembali. Dua-dua ini mereka kecelakaan kerja. Ya sayang ya. Kalian enggak di mana? Bentar ya. Kunci bawa enggak? Ya, jadi itu menurut gue Kak Tessa tulus ini sama orang baik banget Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar lu dilepeh juga kayak Samira. Saya percaya dan saya tidak ada yang saya harapkan. Kalau Niki melepeh saya wajar, saya musuhnya. 6 tahun saya musuhnya loh. Wajar kalau dia melepeh saya, nggak apa-apa. Saya juga nggak dendam kalau dia melepeh saya, wajar. Toh saya juga punya kehidupan. Saya punya kehidupan sendiri, saya punya keluarga sendiri. Kenapa saya harus bergantung kepada orang? Jadi saya nggak berharap banyak. Mau saya nggak dikenal, mau saya dilepehin, mau saya diapain, saya udah nggak apa-apa. Yang penting saya ada ibu tunggal yang anaknya belum bisa mencari nafkah tapi dikriminalisasi, yang kita duga dikriminalisasi oleh seorang gerombolan penjaga sirkus yang sakit hati, yang punya penyakit hati. Masa kita nggak ini sih, nggak ada simpatik sama seorang ibu tunggal ini, yang mana juga anaknya lagi sakit, yang mana anaknya belum bisa mencari nafkah, yang mencari nafkah itu di rumah tuh hanya dia. Terus kita tega gitu. Coba saya ketuk deh hati kalian, Buzer. Coba deh, coba kalian hempaskan ini sakit hatinya kalian, atau kalian sini akun-akun fake, coba deh. Yang mana sekarang anaknya lagi sakit, anak balita lagi sakit,
merindukan mamahnya, merindukan pelukan mamahnya, yang mamahnya kalian gengsikus kriminalisasi itu anak siang masih bisa ketawa, tapi kalau malam itu anak menangis mencari aminya. Anak itu menangis malam mencari aminya, secara aminya ada di dalam. Coba perasaan aminya gimana, perasaan anaknya gimana coba. Coba kalian deh yang jadi, gak usah ini deh. Jadi apa ya, sakit hatinya kelewatan, kebangetan. Ya, kebangetan sih. Kalau kalian mau sakit hati, Babas, karena Kak Tessa nyanyi baik, makanya orang juga baik sama kata. Nih Babas ini adalah, ini saya terus terang aja ya. Babas mana Babas? Babas ini adalah keluarga dari papanya Loli. Nih Babas. Gak apa-apa ya Bas, saya omongin ya. Ya Bas ya. Babas ini adalah keluarga dari papanya Loli. Dia dulu penyanyi Wibi, salah satu personilnya grup Wibi. Babas ini adalah ponakan dari papanya Loli. Dia sepupuan sama Loli. Ini Babas ini di sini nih, ya. Coba. Dan dia ngomong papanya Loli masih apa ya, masih Niki juga pernah ke sana itu. Ya. Belum bebas sayang, doain ya. Senang lihat Kak Tessa dipeluk Kak Niki. Sebelum dipeluk dicandain dulu sayang. Ditandain dulu. Kok nggak demo? Ya nggak tahu, tanya sama orang yang nggak demo, kenapa nggak demo, saya mana tahu, mana ngerti saya. Yang tanya kenapa nggak demo, saya mana tahu, saya nggak tahu kenapa nggak demo. Ya namanya juga demo dari hatinya. Kalau mereka lagi bekerja, mereka nggak bisa demo. Mungkin kemarin mereka lagi libur kerja, mereka demo. Kecuali kalau bayaran demo setiap minggu. Lah tadi nggak demo ya? Berarti mereka lagi kerja, berarti nggak ada yang nyuruh ya. Tidak ada yang nyuruh demo ya. Habis duitnya ya untuk demo. Nggak ada yang nyuruh demo sayang, nggak ada yang dibayar demo itu. Kalian kan lihat dari yang pada ngomong-ngomong di sini, pada mau ikut demo, aku mau ikut demo. Saya tanya kan, yang kemarin saya live, kalian dibayar nggak? Enggak. Yang dibayar siapa? Nggak ada yang bayar. Kita paham posisi Niki lagi di dalam. Kita paham, kita pakai hati ya. Sekali lagi saya bilang, pakai hati, bukan dibeyong ya, pakai hati. Dicandain apa Kak Tessa? Dicandain aku menor dandannya tadi. Niki sampai gemes pegang-pegang pipi buntes. Iya, karena muka aku menor. Menor banget gitu. Tapi itu aku senang, dia bisa ketawa. Dia bisa ketawa setelah pembacaan dari JPU bahwa ditolak semua eksepsinya. Dan dia bisa ketawa, bisa bercanda. Ya aku nggak apa-apa. Aku tadi jadi pikir udah biarin deh gue. Ya udah ketawa aja deh. Yang penting lu bisa ketawa. Makanya gue cuman diem, cuman bengong gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting lu bisa ketawa nih, itu aja yang gue bikin. Ya jarang orang terdakwa bisa ketawa sayang. Tuh katanya Babas ini yang dari dulu baik sampai sekarang aku kenal nih. Babas ini adalah ponakan dari papanya Loli ya. Dia mengenal Niki sudah lama, sudah dari mulai kecil ya Bas ya. Dia tahu Niki itu orang yang baik. Waktu Babas jadi artis, berarti situ sudah ini ya Bas ya. Sudah apa Niki sama papanya Loli ya. Jadi jangan berpikir Niki itu alhamdulillahnya semua anaknya lahir dari pernikahan resmi.
semua anaknya lahir dari pernikahan resmi, ya, pernikahan halal ya. Dia bukan, maaf ya, dia bukan ya kita tahulah, dia bukan seorang perempuan yang nggak benar punya anak tanpa ikatan pernikahan, tapi seorang Nikita Mirjani 3 anaknya 3 dari ikatan pernikahan yang halal, ya. Itu menurut aku dia begitu taatnya sama agamanya. Amin, kata Babas. Salam Kak, salam sayang. Kira-kira bisa bebas nggak Tessa? Tadi aku udah jawab ya. Kalau untuk bebas pasti bebas. Tadi ada jawabannya apa ya? Boleh kalian lihat nanti di YouTube Tessa Mariska Channel. Habis ini aku tayangkan di sana ya. Tumben Bun live biasa tidur kalau habis sidang. Iya, ini aku mau tidur. Aku jujur tadi aku koordinasi juga dengan Bang Irjen Polisi Riki Sitohang. Tadi aku ke kantornya, aku ngobrol tentang Niki gitu. Kalian tahu ya, seorang lawyer yang bintang 2 itu. Aku baru pulang. Habis ini aku ketemu sama kalian, jadi aku ngobrol, habis itu aku mau tidur ya. Senang lihat Bunda Tessa dipeluk Kak Niki. Astagfirullah, Nike maniki. Iya, makasih sayang. Ami tahu Arkana sakit, tahu lah sayang, tahu banget. Tapi itu aku bilang hebat. Tetap menjadi orang yang baik ya kakak. Babas, makasih, insya Allah orang baik akan selalu dilindungi oleh Allah, amin. Babas ini aku sematkan ya. Kalian boleh silaturahmi atau berkenalan sama Babas. Ini ponakan dari papanya Loli. Nih aku sematkan. Kalian boleh bersilaturahmi dengan Babas. Babas ini seorang lelaki ganteng yang dulu adalah personil dari bandnya Wibi. Ini ponakan dari papanya Loli ya. Jadi jelas ya, Nikita itu tidak pernah punya anak di luar dari pernikahan. Ini ponakannya. Boleh ya kalian, buat yang para gadis boleh kenalan sama Babas, bujangan ganteng. Buat yang lelaki boleh berteman dengan Babas, itu adalah jadi teman ya. Dapat apa Bella Tuh, silahkan berkenalan dengan Babas, ponakan dari papanya Loli ya. Tetap menjadi orang baik ya kakak, insya Allah orang baik selalu, amin ya Allah. Gak usah dibaca Kak, iya sayang, gak aku baca sayang. Yang negatif gak usah dibaca Bunda, iya sayang, betul. Gak senang Bunda bela Niki, iya. Aku gak ngerti, aku gak pernah ngelarang mereka mau bela siapapun, silahkan. Tim Reza gak senang Bunda bela Niki, kenapa? Aku gak pernah ngelarang kalian mau bela siapa. Gak ada aku bilang, hei jangan kalian bela itu ya, itu begini, gak pernah. Silahkan kalian bela sana. Ya biarkan kami di sini. Gak usah kalian acak-acak kami di sini. Gak ada juga yang peduli kalian mau bela siapa di sana, silahkan. Ya, asal muasal permasalahan Nikita Mirjani ditahan dan Mail, asal muasalnya dari skincare yang diduga overclaim dan overprice. Jangan lupa ya. Kalau saya mengingatkan ini kalian marah, karena kalian hanya meras hanya uang. Ibaratnya gini loh, ini ibaratnya ya. Nih, saya ada maling masuk ke rumah orang, dia mengambil uang. Maling masuk ke rumah orang mengambil uang. Nah, kenapa hanya uangnya yang dipermasalahkan? Kenapa nggak malingnya? Kenapa dia masuk ke situ? Ada apa? Kenapa hanya uang? Itu yang maksud aku, asal permasalahannya ini adalah skincare yang diduga overclaim,
yang dimana seorang Nikita Mirzani memberitahu kepada pecinta-pecintanya bahwa kalian jangan pakai ini karena ini ada suntak-suntaknya gitu. Jangan pakai karena setaunya Niki suntak-suntak itu bisa dipakai hanya orang yang misalnya perawat, bidan, dokter, nggak bisa bebas. Ini kenapa dijual bebas? Itu kan memberitahu ke kalian biar kalian paham. Itu kan asal permasalahannya, bukan peras, bukan cuci. Kenapa bisa dihilangkan? Makanya kalian buat pecinta jangan mau dihilangkan ya peras cuci ya. Kembali ke pokok persoalan bahwa Nikita membeli barang dari sebelah itu ada Jinarinum, RUM, suntak-suntaknya. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah. Lu kalau ngomongin gitu, gua blokir, oke? Selamat. Gak boleh lu menduakan Tuhan di sini ya. Gua blokir lu. Gak boleh menduakan Tuhan. Gua gak seneng. Kalau lu mau ngomong apa aja masih gua cuekin. Tapi lu kalau udah menduakan Tuhan gua gak suka ya. Boleh lu jadi buzzer tapi jangan tolilnya lu kebangetan. Kalau tolilannya lu kebanget, tadi bunda peluk sama Kak Niki ya, iya Atala sayang. Kalau lu jadi buzzer, tolilnya kebangetan, gue nggak suka ya. Oke say, gitu. Oke say, kayaknya aku mau tidur. Tadi aku ngomongnya keceplosan TOLL daripada di band gue udahan ya.